Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, dan juga pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, Komisi Anak mengundang anak-anak sekolah minggu dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah Anak sebagai berikut. Ibadah Jumat Agung, Jumat, hari ini, 18 April 2025, pukul 9, di Karangsaru 14 dengan tema Amazing Love. Ibadah Paskah Anak, Minggu 20 April 2025, pukul 10.30, di Gedung Gereja dengan tema Victory in Jesus. Yang kedua, ibadah Paskah dan pengucapan syukur 9 dekade GKI Karangsaru akan dilaksanakan pada Minggu 20 April 2025 pukul 5 pagi. Juga yang kedua pukul 8 pagi dan ibadah pukul 17.00 akan diiringi orkestra Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Utomo MD. Demikian warta lisan, jemaat dimohon untuk berdiri. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Maka Engkau benar dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan ketulusan hati. Dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Semuanya
Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Pencipta semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berbakti di rumah-Nya. Jikalau biasanya kita beribadah hari Minggu, kali ini di hari Jumat, kita datang beribadah karena kita mengenang akan karya terbesar dalam sejarah dunia. Bagaimana Allah mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia untuk menebus kita dari kuasa dosa. Hari ini kita merayakan begitu besarnya kasih Allah bagi dunia. Dan kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus yang langsung diperintahkan oleh Kristus untuk mengenang Dia dan untuk mensyukuri akan karunia keselamatan yang sudah Dia berikan bagi kita. Kasih Allah sungguh nyata di setiap karyanya.
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semalam gereja kita mengadakan ibadah Kamis Putih dan dilanjutkan dengan jalan salib. Ada 6 perhentian yang dipersiapkan. Dan di salah satu perhentian yang ada, kita bersama-sama mengingat akan satu peristiwa yang unik. Ketika Tuhan Yesus menuju ke Kalvari, memanggul salib dengan keadaannya setelah disiksa, setelah didera dan diolok-olok. Maka putri-putri Yerusalem, wanita-wanita Yerusalem yang melihatnya, menangisi dia. Dan ketika Tuhan Yesus melihat wanita-wanita Yerusalem menangisi dia, Tuhan Yesus mengucapkan perkataan yang mungkin bagi sebagian kita membuat kita menjadi bingung. Mengapa ketika Tuhan Yesus melihat putri-putri Yerusalem menangisi dia, Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Bukankah seharusnya ketika ada melihat orang menangis, dihibur? Ketika ada orang sedih, dihibur. Tetapi kenapa kok Tuhan Yesus terkesan mengucapkan kata-kata yang cukup keras dan itu sulit kita pahami? Apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus? Maksud Tuhan Yesus demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus menderita sengsara, itu adalah salah satu bagian dari tugas yang harus dia lakukan untuk menebus kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Dan ketika Tuhan Yesus sudah melaluinya dengan totalitas sampai tuntas, tidak perlu ditangisi, karena dia nanti bangkit dan sekarang naik ke surga memerintah bersama-sama dengan Bapa. Seringkali kita sebagai anak-anaknya di masa kini, ketika memasuki pekan suci, mengikuti ibadah Kamis Putih, mengikuti jalan salib, melihat film tentang bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di hari-hari terakhirnya, menyaksikan akan visualisasi penyaliban Kristus. Kita bersedih, kita menangis, kita terharu. Tetapi kesedihan dan tangisan kita berhenti pada terharu akan pengorbanan Kristus. Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita sudah terharu melihat bagaimana Kristus mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita, mari kita berkaca diri. Apakah kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus itu, sudah memakai hidup kita sehari-hari seturut dengan kehendaknya? Ataukah kita masih mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari, kita ulangi? Ketika Tuhan Yesus berkata, "Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita, ketika kita membaca kisah tentang pengorbanan Kristus, jangan berhenti pada kekaguman, pada terharu akan pengorbanan Kristus. Tapi lanjutkanlah itu dengan tindakan nyata, berkaca diri, dan bertobat. Karena kitalah yang membuat Kristus sengsara. Dan ketika Kristus sudah menanggung segala dosa kita, maka jangan biarkan hatinya kembali bersedih ketika melihat anak-anaknya masih mengulangi dosa yang sama dari hari ke hari. Karena itu, marilah kita berdoa, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Marilah berdoa. Bapa di surga, di hari-hari di dalam pekan suci ini, seringkali kami menitikan air mata, mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mengingat bagaimana dia didera dan diolok-olok untuk menyelamatkan kami dari kuasa maut. Itu semua karena dosa kami manusia. Dan ketika Kristus sudah bersedia mengerjakan tugas keselamatan itu untuk menyelamatkan kami, maka kami sebagai manusia yang sudah ditebus seringkali hanya berhenti pada kekaguman, terharu, tersentuh hati pada apa yang Kristus lakukan. Tetapi itu semua tidak membuat hidup kami jadi lebih baik, tidak merubah hidup kami dan tidak membuat kami meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Kiranya perkataan Tuhan Yesus, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu, itu benar-benar tercancap di dalam hati dan pikiran kami, membuat kami selalu mawas diri, tidak hanya sekedar terharu akan pengorbanan Kristus, tetapi boleh benar-benar menyesal dan menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga dengan penyesalan itu, kami dimampukan untuk hidup baru di dalam Tuhan, mengerjakan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjauhkan dosa-dosa dari hidup kami. Kami mengakui kami lemah, kami mengakui ini tidak mudah, tetapi ketika kami mohon pertolongan Roh Kudus, niscaya kami akan dimampukan untuk menjalani hidup baru di dalam Tuhan, menyukakan hati Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini doa permohonan dan pengakuan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus Engkau Tuhan dan Saudaraku, Engkau yang ilahi jadi insani, Engkau telah mati dan bangkit lagi, naik ke surga memerintah bersama Bapa, Engkau kan kembali menjemput kami menuju kerajaan. Engkau kekuatan yang bebasanmu, Kau beri kedamaian dan kebenaran. Tiada yang dapat memisahkanku. Tangan-Mu lah yang selalu menuntun aku. Kau ampuni aku kerendahkanku saat ku mulai yang baru. Kami percaya kepadamu Bapa, kami percaya kepadamu Yesus, kami pun percaya pada Roh Kudus, satukanlah jemaat-Mu dalam dunia, sertailah kami, pimpinlah kami, menaklukkan benih kasih. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 18 demikian. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Namun, bergiranglah dan bersorak-sorailah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegembiraan. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Tuhan sudah berdamai dengan kita, mari kita berdamai dengan sesama. Salam damai. Shalom, shalom, Ramayana, turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, Ramayana, sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, Ramayana, turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, Ramayana, sekarang dan selamanya. Marilah kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah dan sesama, kita lanjutkan perjalanan kita mengarungi kehidupan kita di tengah dunia. Ku ini adalah musafir hingga nanti kita tiba di negeri yang baka. Ini adalah musafir yang di luar yang berlelah di negeri yang aku tuju, tiada duka dan desah. Di sana akan ku jumpai Allahku yang dulu pergi. Ku seberangilah sungai Yordan, negeriku yang berseri. Awan gelap menyelubungku, jalan berduri dan terjal. Raungku lihat di depanku, negeriku indah dan lebat. Di sana tiada air mata, tiada orang bersedih. Ku seberangilah sungai Yordan, negeriku yang berseri. Akan ku puji nama Yesus yang memandu dunia gelap, bersama andai menyanyikan puji-puji yang menggelegar. Dan ku kenalkan nama kota yang oleh Tuhan diberi. Ku seberangilah sungai Yordan, negeriku yang berseri. Ku seberangilah sungai Yordan, negeriku yang berseri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu yang baru saja kita nyanyikan merupakan lagu tema yang kita nyanyikan selama bulan ini. Dan ketika kita membahas tema-tema tentang pelayanan, mengapa lagu ini yang dipilih? Karena pelayanan adalah bagian dari perjalanan hidup anak Tuhan di bumi. Dan ketika kita sedang menjalani perjalanan hidup itu untuk nantinya menuju ke negeri yang kekal, ada banyak hal yang menerpa kita. Ada bahaya, ada kekecewaan, ada sakit hati. Tetapi satu hal yang menjadi tujuan kita adalah Kristus yang ada di sana. Dan di sana kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Dan itulah yang menjadi semangat bagi setiap kita. Ketika kita melayani di hadapan Tuhan, melanjutkan perjalanan hidup ini di dalam pelayanan, ada banyak tantangan, ada banyak kesedihan,
itu tidak membuat kita surut untuk boleh terus melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Paduan Suara Nafiri Kristi akan mempersembahkan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, sebuah pujian yang menggambarkan begitu besar kasih Allah bagi kita manusia berdosa. Salib adalah puncak kasih Allah bagi kita ketika Dia merelakan putranya yang tunggal, menderita sengsara sampai mati untuk menebus kita dari kuasa dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan dari Roh Kudus agar Ia menerangi akal budi kita, memampukan kita untuk memahami firman-Nya dan memberikan semangat daya kepada kita untuk melakukan firman itu dalam keseharian kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kini kami menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami pribadi lepas pribadi, memberikan kepada kami ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan akal budi yang dicerahkan. Sehingga kami ketika membaca dan mendengar firman-Mu, kami mengerti akan apa yang Tuhan firmankan melalui hamba-Mu yang sederhana ini,
Dan kami beroleh semangat, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lambat sekali. Cepat. Ayo cepat. Cepat jalannya. Cepat. Bisa lebih cepat. Ayo. Cepat. Jadi jatuh segala. Daya. Cepat. Cepat ayo. Bagi kata ya Raja. Ayo. Selamatkan dirimu. Cepat. Ayo cepat. Waduh, jatuh segala. Baik, memang lemah. Cari dulu satu orang. Cepat. Bangkit. Kamu, bantu dia. Tidak mau. Ayo ini. Hei, kamu nonton aja. Bantu ayo. Jangan. Kamu lihat ada banyak orang, kamu cari yang main saja sana. Tidak, kamu saja. Ayo cepat. Jangan. Ayo. Jangan nonton aja. Kamu bantu aku aja. Ayo bantu. Mereka aja ini. Mereka ini. Sudah, ayo. Ayo bantu cepat. Ayo maju. Bisa lebih cepat tidak? Masih jauh ini. Hei. Maju. Jatuh pula. Ayo masih jauh ini. Cepat. Ini raja kalian. Ini raja kalian. Lemah. Cepat. Ayo. Banyak raja. Cepat. Ayo terus. Cepat masih jauh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, visualisasi ini menggambarkan penderitaan Kristus di tangan para prajurit. Tapi jangan tanya kepada saya, kira-kira prajurit Romawi kala itu dan prajurit Karangsaru galak mana? Tidak tahu, tetapi yang jelas Tuhan Yesus menderita, dianiaya, diolok-olok oleh para prajurit sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Pagi ini ada bagian firman Tuhan, 3 bagian yang akan kita baca dari kitab Imamat yang pertama. Imamat pasal 16 ayat 20. Bagian ini 1 ayat saja, kita akan baca bersama-sama. Imamat 16 ayat 20. 2, 3. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Bagian kedua, Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Kita kembali akan membaca secara bergantian. Setiap slide kita bergantian. Slide yang pertama saya baca, slide selanjutnya Bapak Ibu Saudara membaca dan seterusnya. Yesus memanggil ke-12 rasul lalu berkata kepada mereka, Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Mereka akan mencambuk dan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Dan bagian ketiga dari Injil Yohanes pasal 19
ayat 28 sampai ayat 30. Kembali kita membacanya secara bergantian per slide. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati Jumat Agung. Memperingati dan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman maut, untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Nah, ternyata tidak hanya di dalam kekristenan yang memiliki hari khusus untuk memperingati pendamaian antara manusia dengan Allah. Ternyata di dalam keyahudian juga ada satu hari khusus yang dikhususkan untuk mengadakan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, yaitu suatu hari yang disebut sebagai hari raya Yom Kippur. Yom berarti hari, Kippur berarti pendamaian atau penebusan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sejenak akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat garis besar perayaan Yom Kippur yang didasarkan atas perintah yang langsung Allah ucapkan kepada Musa dan ditujukan kepada Harun, seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 16. Di dalam Imamat pasal 16, Allah menyampaikan dengan sangat rinci, dengan sangat detail, apa saja yang harus dilakukan Harun pada waktu itu, dan nanti di kemudian hari setelah zaman Harun dilakukan oleh imam besar di dalam upacara atau ritual pendamaian itu. Dan nanti kita akan melihat apa hubungannya antara hari raya pendamaian dengan Jumat Agung. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang diperintahkan Allah untuk dilakukan Harun dalam tata cara hari raya pendamaian itu. Di dalam Imamat 16 ayat 3, Allah memerintahkan Harun untuk membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapusan dosa, dan juga seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian dituliskan Harun harus memakai pakaian khusus yang disebut sebagai pakaian kudus, harus membasuh diri atau mandi. Harun harus mengambil 2 ekor kambing jantan dari tengah-tengah umat Israel untuk korban penghapusan dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Di ayat ke-7 dituliskan Harun harus membuang undi atas 2 kambing jantan itu. Yang satu nanti untuk Tuhan, yang satu akan dilepaskan ke padang gurun. Di ayat 11, Harun harus mempersembahkan lembu jantan sebagai korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Karena sebagai pelayan Tuhan, ketika hendak melayani pendamaian antara manusia dengan Allah, terlebih dahulu dia harus menyucikan dirinya dan keluarganya. Di ayat 12, Harun harus membakar ukupan di hadapan Tuhan, wangi-wangian di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat 14 diceritakan Harun harus memercikkan darah lembu yang sudah dikorbankan dengan jarinya sebanyak 7 kali. Demikian pula harus dilakukan terhadap darah domba jantan penghapus dosa yang sudah dikorbankan. Setelah Harun
atau di kemudian hari itu imam besar, melakukan segala yang diperintahkan Allah dengan cermat, maka dikatakan Harun atau imam besar selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, kemah pertemuan, serta mezbah yang ada. Nah, apa makna kata selesai di sini? Selesai di sini di dalam bahasa Ibrani memakai kata kaulah, yang memiliki makna sempurna dan sesuai rencana. Maksudnya, Harun atau imam besar yang bertugas di hari raya pendamaian itu, ketika sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dengan baik, tidak ada yang terlewat, sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Allah, maka Harun atau imam besar itu dikatakan sudah selesai melakukan ritual pendamaian dengan sempurna sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan ketika imam besar dikatakan selesai melakukan upacara pendamaian, maka Allah akan menganugerahkan pengampunan dosa bagi seluruh umat Israel. Dan ritual pendamaian ini dilakukan setiap tahun, sekali dalam setahun, untuk mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa kok tiap tahun harus dilakukan? Kenapa itu harus rutin dilakukan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ritual pengorbanan dengan mengorbankan domba, itu adalah bayangan, adalah gambaran dari pendamaian yang sejati dengan korban anak domba Allah, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah terjadi. Tetapi ketika Allah menurunkan perintah untuk melakukan hari raya pendamaian, itu belum terjadi. Maka Allah memberikan penggambaran kepada umat Israel, mengajarkan umat Israel bahwa nanti pada saatnya akan ada korban yang sejati, dengan cara membiasakan umat Israel untuk memahami pemahaman tentang pengorbanan itu melalui pengorbanan binatang, pengorbanan kambing domba. Ritual pendamaian dengan pengorbanan domba, sekali lagi adalah gambaran, adalah sebuah bayangan dari pendamaian sejati yang akan digenapi di dalam pengorbanan diri Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes 19 ayat 30, kita ternyata juga menjumpai kata selesai. Sudah selesai. Dan kali ini kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Nah, apa yang dimaksud dengan kata selesai di sini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata tetelestai, dan itu memiliki makna yang sangat dekat dengan kata kaulah di dalam bahasa Ibrani. Apa artinya? Artinya adalah menyelesaikan, menggenapi, mengakhiri, dan melunasi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sehingga dia di atas kayu salib berkata, sudah selesai? Jawabnya ada di dalam Matius 20 ayat 28. Kita baca bersama-sama 2-3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya untuk memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Lalu yang kedua, apa yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus berkarya hidup di tengah-tengah dunia, dia menggenapi nubuatan tentang Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun sebelum Kristus lahir, para nabi sudah menubuatkan tentang Mesias, dan itu semua digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia hadir di tengah dunia, hidup dan berkarya di tengah-tengah bangsa Israel. Kita bisa melihat Yesaya 53 menubuatkan penderitaan tentang Mesias, dan itu digenapi di dalam penderitaan Kristus. Mazmur 22 menggambarkan tentang penyalipan, dan itu
digenapi di dalam penyalipan Kristus. Zakaria 12 berbicara tentang penikaman Mesias dan itu digenapi Tuhan Yesus ketika dia ditikam lambungnya. Dan bukan itu saja, bahkan pada saat dia di atas kayu salib, saat penyalipan itu, Tuhan Yesus menggenapi setidaknya 28 nubuatan yang ada di dalam kitab suci. Tuhan Yesus sudah selesai, sudah menggenapi berbagai nubuatan tentang Mesias yang dinubuatkan para nabi terdahulu. Lalu apa yang sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus? Di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai 14. Tuhan Yesus melunasi hutang manusia atas dosa. Upah dosa adalah maut, maka manusia yang berdosa seharusnya berada di dalam maut. Manusia berdosa seharusnya binasa. Tetapi Tuhan Yesus menebus manusia yang berdosa itu dari hukuman maut dengan mengorbankan dirinya sendiri mati di atas kayu salib. Sehingga manusia dibebaskan dari hutang itu dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan, mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat perbandingan antara imam besar di dalam kitab Imamat dan juga perbandingan antara dengan Kristus. Ketika imam besar itu melakukan segala perintah Allah untuk melakukan ritual pendamaian yang begitu rinci, mengorbankan anak domba, maka membuahkan pengampunan dosa dari Allah. Ritual itu harus diulang setiap tahun untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan untuk mengingatkan umat Israel bahwa nanti akan ada pendamaian yang sejati. Yesus Kristus juga selesai melakukan segala kehendak Allah. Berbagai nubuatan tentang Mesias digenapi oleh dia ketika dia hidup berkarya di tengah-tengah dunia, mati, menderita, dan itu membuahkan pengampunan dari Allah. Dan pengampunan dari Allah ini adalah pengampunan yang sejati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang Israel terus-menerus mengulang korban binatang, domba untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan dari Allah, maka setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk melunasi hutang dosa kita, maka Kristus mati cukup untuk sekali dan itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, karena yang dikorbankan bukanlah hewan, domba yang nilainya tidak sama dengan manusia, tetapi yang dikorbankan, yang berkorban adalah Yesus Kristus Sang Putra Allah sendiri yang nilainya jauh melebihi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pelajaran pertama yang hari ini kita bisa lihat adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna, karena yang dikorbankan adalah Sang Putra Allah sendiri yang nilainya melebihi semua manusia yang ada di bumi. Yesus sosok yang tidak berdosa, dia adalah pencipta manusia. Dia bersama dengan Allah Sang Bapa dan dengan Roh Kudus berkarya mulai dari penciptaan semesta sampai sekarang. Oleh karena itu pengorbanannya tidak ternilai. Pengorbanan Kristus cukup sekali saja dan pengorbanan Yesus cukup untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Dia. Pelajaran kedua, Yesus menjalankan tugas penebusan manusia dengan totalitas sampai tuntas. Apa yang direncanakan Allah sejak semula, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah merancangkan rancangan keselamatan. Itu semua kemudian dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah. Itu semua digenapi oleh Yesus. Yesus menjalankan semuanya, totalitas sampai tuntas. Yesus tidak menjalankan misinya dengan setengah-setengah, tetapi dia menjalankan kehendak Bapanya dengan segenap hati, totalitas sampai tuntas. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh dia.
Maka kita anak-anak Kristus diingatkan untuk dapat menjalani hidup beriman kepada Yesus juga dengan totalitas sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan menjalani hidup beriman kepada Yesus dengan totalitas sampai tuntas. Ada sebuah pengalaman menarik yang baru-baru ini saya alami. Pada masa pandemi, saya diminta memimpin acara persekutuan komisi dewasa sebuah gereja di Jawa Barat secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, acara itu ternyata memiliki bentuk yang istimewa pada saat itu. Acara itu berbentuk bedah lagu. Jadi saya diminta untuk menjelaskan seluk-beluk lagu ini, baik secara sisi musikal maupun dari sisi teologis. Dan lagu yang diminta untuk dikupas adalah lagu Fanny Crosby yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian saya menjelaskan segala sesuatunya dan dalam sesi tanya jawab. Ada seorang ibu yang bertanya demikian. Dan mungkin pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang timbul di dalam hati kita ketika kita menyanyikan lagu ini. Pak Pendeta, kalau saya menyanyikan lagu ini, rasanya kok ada yang mengganjal. Rasanya kok ada yang kurang pas. Syair di bagian refrain itu loh, yang berbunyi, Yesus Tuhan, dengar doaku. Kita lanjutkan bersama-sama. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ketika menyanyikan bagian ini, apa kesan yang timbul di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus, orang lain kau hampiri, sekarang jangan jalan terus. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ini syairnya kok rasanya seperti orang yang iri hati. Yesus berkenan menghampiri orang lain, mungkin menyembuhkan orang lain, maka sekarang ini kita paksa dia untuk juga menghampiri hidup kita, untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk mendengarkan apa yang kita minta. Nah, rupanya itu yang diungkapkan oleh sang ibu. Dan ketika saya menyanyikan, oh iya benar juga ya, ada rasa itu. Kesannya ini kok seperti orang yang sedang iri terhadap orang lain. Ada orang lain yang menerima kasih karunia Allah, kemudian kita jadi iri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian saya menjelaskan kepada sang ibu ini demikian. Ibu, bagian ini ditulis oleh Fanny Crosby berdasarkan kisah tentang Bartimeus. Bartimeus, pengemis yang buta, ketika dia mendengar Yesus berjalan di dekatnya, Yesus berada di dekatnya, maka dia kemudian berseru dengan nyaring, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru dengan nyaring sampai orang lain berusaha untuk membungkam dia, tetapi dia semakin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus berseru-seru meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus karena di hari-hari yang lalu dia sudah mendengar bagaimana Yesus di tempat-tempat lain melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus melakukan berbagai perbuatan ajaib di sana. Dan ketika Bartimeus berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku, sebetulnya dia sedang mengungkapkan iman percayanya. Yesus yang mampu membuat mujizat di mana-mana tempat, maka kalau dia berkehendak, dia juga bisa membuat mujizat atas hidupnya saat itu. Dan dia berkata, kasihanilah aku. Bukan, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti Bartimeus itu sedang mengungkapkan imannya demikian. Yesus, aku tahu dan aku yakin engkau mampu menyembuhkan segala penyakit, engkau mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup manusia. Engkau sudah melakukannya di banyak tempat. Kalau engkau berkenan, lakukanlah itu kepadaku. Tetapi jikalau engkau tidak berkenan, aku tidak memaksa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, syair ini bukan bermaksud iri terhadap orang lain. Justru syair ini adalah ungkapan iman kita. Ketika kita berkata, Yesus Tuhan dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Maka pemahaman yang seharusnya ada di dalam pikiran kita adalah, Yesus mampu berkarya
dengan orang lain, terhadap orang lain, di tempat lain, maka Yesus pun mampu berkarya dan melakukan sesuatu yang ajaib bagi kehidupan kita. Tetapi, kalaupun Yesus tidak mau melakukannya, berarti dia punya rancangan lain bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Alkisah singkatnya, pertemuan Zoom meeting itu selesai. Ibu itu berkata terima kasih atas pencerahannya. Nah Bapak Ibu, selang beberapa kurang lebih 1 tahun, tepatnya di awal tahun ini, ada satu rombongan dari sebuah gereja yang terletak di dekat kota Semarang melakukan studi banding musik dan liturgi di GKI Karangsaru. Mereka mau belajar bagaimana GKI Karangsaru mengorganize tentang musik ibadah, tentang liturgi dan lain sebagainya. Studi banding berjalan dengan seru, dengan banyak pertanyaan yang antusias. Studi banding selesai dan dilanjutkan dengan obrolan-obrolan santai sebelum pulang. Maka ada satu orang ibu muda datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau minta waktu sebentar untuk bicara, boleh enggak? Oh boleh Ibu. Mau di ruang konsultasi atau di sini saja? Oh di sini saja Pak Pendeta. Baik, silahkan apa yang mau disampaikan. Pak Pendeta, saya mewakili kakak saya mengucapkan terima kasih atas inspirasi dan penguatan Pak Pendeta terhadap kakak saya. Kakak saya ini menderita kanker, stadium lanjut. Dan kemudian ketika dia menderita kanker stadium lanjut itu, imannya mulai goyang, imannya mulai goncang. Melihat teman-teman yang lain, ada yang menjadi penyintas kanker artinya sembuh. Tapi juga ada yang akhirnya dipanggil pulang. Mendengar tawaran dari sana sini, pengobatan alternatif A, pengobatan alternatif B, herbal A, herbal B, dengan tokoh A, dengan tokoh B, menjadi bingung dan imannya menjadi goyah. Lalu kakak saya ini diundang oleh komisi dewasa gerejanya untuk ikut Zoom meeting. Dan ternyata bapak yang pimpin mengenai kisah lagu Mampirlah Dengar Doaku. Tadinya kakak saya ini imannya yang sudah mulai goyah ingin mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Tetapi ketika mendengar kisah tentang Mampirlah Dengar Doaku, dan ketika menyanyikan Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri jangan jalan terus. Kakak saya sadar bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal di lain tempat kepada banyak orang yang lain, maka ketika Tuhan itu tidak memberikan yang sama dengan apa yang diberikan kepada orang lain, maka Tuhan punya rancangan lain yang indah bagi kita. Lalu saya bertanya, lalu kabarnya kakaknya gimana Bu? Kakak saya sudah berpulang 1 bulan yang lalu. Dan ketika kakak saya pulang, dia pulang dengan iman yang teguh bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Ketika dia melihat orang lain itu disembuhkan, dia tidak, dia berani berkata, Tuhan punya rancangan lain yang indah bagi diriku. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebuah kisah yang mungkin seperti telenovela. Kok aneh, dan tapi itu ternyata terjadi. Saya pun juga terkejut ketika ibu itu berkata bahwa kakaknya di luar kota, dia di dekat kota Semarang, dan dia punya kesempatan studi banding ke Karangsaru dan berjumpa dengan saya membagikan cerita inspirasional, cerita berkat ini kepada saya dan saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak tahu detail ibu yang sakit kanker ini pergumulannya seperti apa. Tetapi saya bisa merasakan bagaimana berat pergumulannya. Dan di tengah-tengah pergumulannya yang hebat menghadapi sakit penyakitnya, akhirnya dia tetap berkata, kalau Tuhan tidak sembuhkan aku, maka Tuhan punya rencana lain bagiku yang sama indahnya. Dan akhirnya dia pulang ke hadapan Tuhan dengan damai sejahtera
Tidak dengan kebimbangan, tidak dengan kebingungan, tetapi dengan tetap setia mengikut Kristus sampai akhir. Boleh dikata, ibu ini menjalani kehidupan totalitas sampai tuntas. Setia mengikut Yesus sampai tuntas, sampai akhir. Walaupun mengalami penderitaan, walaupun mengalami kesusahan, dia bisa melihat ketika Tuhan tidak melakukan hal yang sama terhadap dirinya seperti yang Tuhan lakukan terhadap orang lain, dia tidak berkecil hati, dia tidak marah kepada Tuhan, tetapi dia bisa berkata, Tuhan punya rancangan yang lebih indah di dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, totalitas sampai tuntas tidak hanya berkutik masalah hubungan kita dengan Allah. Tetapi ketika kita sudah menjalani kehidupan iman totalitas sampai tuntas, itu tentunya juga tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal-hal yang setiap hari kita jumpai. Saudara-saudara yang masih studi, kerjakanlah tugas yang diberikan kepada saudara dengan totalitas sampai tuntas, kerjakan dengan segenap hati, karena sesuatu yang dikerjakan dengan totalitas sampai tuntas, hasilnya akan membuat hati kita menjadi senang dan orang lain pun juga ikut senang merasakan hasilnya. Saudara-saudara yang masih bekerja, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara, kerjakan tugas yang diberikan kepada saudara dengan totalitas sampai tuntas. Sehingga hasil kerja saudara akan menyenangkan diri sendiri, tetapi juga akan menyukakan hati orang lain. Ketika kita saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk ambil bagian dalam pelayanan, baik itu kemajelisan, kepengurusan komisi, kepanitiaan, penatalayan ibadah, kerjakan semuanya itu dengan totalitas sampai tuntas. Sehingga pelayanan kita berkenan di hadapan Allah dan jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita diingatkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna, totalitas sampai tuntas. Cukup satu kali untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai anak-anak Kristus, kita diingatkan untuk meneladani Kristus dengan menjalani iman Kristen dengan totalitas sampai tuntas. Apapun yang terjadi, permasalahan penderitaan yang menerpa kehidupan kita, bertahanlah sampai akhir tetap setia kepada Kristus. Dan anak-anak Kristus yang sudah menjalani iman dengan totalitas sampai tuntas juga akan mengerjakan segala tugas yang dipercayakan kepadanya dengan totalitas sampai tuntas. Sehingga kehidupan kita berguna untuk diri kita sendiri, tetapi juga menyenangkan, menyukakan orang lain yang melihat kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat melanjutkan pesiarahan hidup sebagai musafir di tengah-tengah dunia dengan totalitas sampai tuntas. Amin. Dapatkah kamu menjaga ini sampai aku kembali? Saat orang melihat ini, mereka akan tahu kemana aku pergi. Tolong jaga dengan setia. Jangan khawatir, aku akan menjaganya sampai engkau kembali. Apapun yang terjadi, tetaplah menurut. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Masalah apapun yang datang, Tuhan adalah Rajaku. Aku akan memujimu sampai selamanya. Kemanapun engkau ingin aku pergi, aku menurut.
Engkau pasti telah melalui begitu banyak pencobaan dan masalah. Tinggallah bersamaku selamanya. Bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan hari ini kami boleh mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami, agar kami beroleh selamat, dan mampukan kami, anak-anak-Mu yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan berikan anugerah keselamatan itu, boleh mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu dengan totalitas sampai tuntas. Setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak penderitaan yang menghadang, mampukan kami untuk tetap setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat yang merayakan, memperingati akan Jumat Agung. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan cuaca yang baik, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa untuk rangkaian acara Paskah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin baik Paskah di tempat ini maupun Paskah di gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya apa yang sudah dirancangkan, apa yang sudah disusun boleh dilakukan dengan baik, dipersembahkan sebagai sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan jadi saluran berkat Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang hadir beribadah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan kami yakin serta percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi setiap anak-anak-Mu. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kami, karena itu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dan bagi dunia. Di tengah-tengah kekhawatiran akan kondisi perekonomian bangsa kami dan juga dunia, kami hanya dapat berserah kepada Tuhan. Kiranya melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan cukupkan akan kehidupan kami. Beri hikmat kepada kami untuk boleh mengelola berkat Tuhan, sehingga itu membawa kecukupan bagi kami, bagi anggota keluarga kami, dan kami boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Bapa yang baik, ini doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur dapat diberikan dengan senkris GKI Karangsaru berikut ini. Dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam pujian Raja yang menghamba. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena Bapak sudah menjamu kami semuanya di dalam meja perjamuan kudus. Biarlah roti dan anggur ini menjadi kekuatan dan menyegarkan iman kami. Kami juga bersyukur ya Bapak,
atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa, biarlah semuanya itu kami boleh memberikannya juga kepada Bapa untuk mempersembahkan yang sudah dipersiapkan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sudah dipersiapkan. Tuhan tolong berkati dan sucikanlah ya Bapa, supaya persembahan ini berguna untuk pelayanan di Gereja Karangsaru ini, untuk menjangkau seperti yang Tuhan inginkan. Bapa, berkatilah juga setiap anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam keuangan ya Bapa, supaya dengan kejujuran hati, dengan ketulusan hati, boleh melakukan semuanya dengan baik dan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah permohonan kami Bapa. Terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Marilah kita lanjutkan pesiarahan hidup kita dengan terus memegang iman percaya kita kepada Kristus, totalitas sampai tuntas. Dan marilah kita teladan akan totalitas Kristus dengan mengerjakan segala sesuatu yang diberikan kepada kita, yang ditugaskan kepada kita sampai tuntas. Nun di bukit yang jauh.
Pendekkanlah hatimu kepada Tuhan. Kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.